Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu kembali dengan selesai. Kali ini kita akan belajar terkait bagaimana membuat mate screw dengan nut, yang mana nanti visualisasinya itu seolah-olah screw itu dipasangkan ke nutnya ya. Jadi ketika di mate dia bisa berputar seperti layaknya nut yang dimasukkan ke screw gitu ya, atau sebaliknya gitu. Oke, pertama kita buka SolidWorks-nya, lalu kita ya, buka Design Library, lalu kita klik Toolbox, lalu muncul ini ya, kita yang klik Add in Now. Tunggu sejenak sampai muncul ini ya, Add in dari Toolbox bawah SolidWorks. Nah, kita pilih di sini bebas ya satuannya. Kita mau pakai ANSI, INS, metric, ataupun dan sebagainya. Oke, kalau misalnya ini saya ambil misalkan contoh yang ISO ya. ISO, lalu saya buka yang bolt and screw. Setelah itu saya ambil yang misalkan hex bolt and screw. Ya, coba. Lalu kita ambil yang salah satu aja, misalkan yang ini ya. Hex screw grade AB sebagai contohnya. Kita arahkan ke sini, kita tekan tahan, kita lepas di windownya sini. Pas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih open grip only. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ketika muncul polos seperti ini, nggak ada threadnya, kita bisa munculkan ya threadnya ya. Dengan cara ini ya. Thread skematik ini kita unsuppress. Setelah itu kita buka juga ya ininya linear patternnya supaya dia muncul semua. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita butuh library nut-nya. Kita buka ini ya, ISO. Lalu kita pilih nut. Kita pilih hex nut misalnya. Lalu kita tarik satu yang misalkan yang ini ya. Hex blank nut grade A misalnya. Sebagai contoh saja. Kita tarik ke arah sini. Lepas, lalu kita pilih open read only. Nah, di sini juga tidak ada ininya ya, threadnya juga nggak ada. Biasanya bawaan dari SolidWorks awalnya itu adalah dia nggak muncul ya. Kalau nggak muncul, kita buka threadnya dengan cara yang sama seperti pada screw sebelumnya. Kita unsuppress dan juga linear patternnya juga. Nah, akhirnya muncul. Oke, jika sudah, maka kita buka window baru untuk assembly. Kita buka assembly. Nah, di sini ada dua part yang muncul di sini. Dua part tersebut adalah screw dan nut. Nah, apabila kita membuka part di SolidWorks yang masih terbuka di windownya, itu maka otomatis akan muncul di sini ketika kita mau assembly. Oke. Nah, kita pilih yang ya, hex bolt-nya. Screw-nya kita pilih, lalu kita, oh iya, jangan lupa ini dicentang dulu, keep visible. Tujuannya supaya kita ketika memilih satu part ini, lalu kita oke, ini, dia masih muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih yang hex blank nut, kita klik, kita arahkan sini. Oke. Nah, jika sudah kita oke. Nah, jika sudah, maka kita bisa mencoba untuk assembly nut ini ya, dengan screw-nya ini. Oke, kita coba, kita lihat sini ya. Oh, thumbnailnya nggak pas misalnya. Oh, nggak, kurang gede misalkan ya. Oke, kalau jika ini nggak sesuai, kita coba. Oke, kita misalkan kita tarik satu lagi ya, langsung ke sini ya. Nah, saya ambil lagi coba misalkan karena ini ukurannya berbeda, maka kita coba cara yang sama ya, tapi kita langsung tarik ke sini ya. Contohnya ini, nutnya saya ambil yang ini,
Kita drag and drop ke sini, lepas. Lalu ada pilihannya, M5 ya. Kita coba pilih yang M8 misalnya. Kita oke. Oke. Nah, jika sudah, kita close tutup. Lalu yang ini satunya, yaitu yang screw. Kita balik lagi ke ISO, bolt and screw. Terus kita ambil yang explode and screw. Ambil yang ini misalkan ya. Nah, kita tarik ke sini, lepas, kita pilih yang M8 supaya sama dengan yang nutnya. Jika sudah, kita oke. Ya. Nah, kita terus. Nah, jika sudah, sepertinya ini sama, sini sama ini sama ya. Yang salah cuma ini ya. Kita hapus yang ini ya, del. Kita cukup tarik aja yang ini ya. Nah, ini kita cek ya, diameternya apakah sama 6,8. Ini juga, oh beda ya. Oke, nah ini kita buang, misalnya kita del. Oke, misalkan yang ini ya. Nah, kita dia tambah depan. Ini saya fix dulu aja ya. Klik sini, tekan klik kanan di screw-nya, lalu kita pilih fix supaya ini nggak bisa digerakkan kemana-mana. Oke, screw-nya sudah nggak bisa digerakkan kemana-mana. Tujuannya supaya ketika kita assembly ini supaya udah masuk ya, tanpa ini bisa bergerak. Bukti bahwa dia screw-nya tidak bergerak itu adalah ketika kita klik di sini. Ketika kita klik kiri dan kita klik kiri tahan lalu kita gerakkan, maka muncul notifikasi tulisan itu ya. The selected component is fixed. It cannot be moved. Nah, dan tanda yang kedua, indikator kedua bahwa hasil kita fixkan ini berhasil, itu adalah yang di sini. Explode-nya tadi yang kita fix, maka dia muncul simbol F. Yang mana F ini adalah fix gitu ya. Oke. Jika sudah, kita buka screw yang tadi ini, kita tutup. Lalu screw ini kita tutup ya. Nah, jika sudah kita pilih ini, nah kita ini supaya thread-nya muncul ya, ini kita unsuppress. Nah, sama linear pattern-nya ini juga kita unsuppress. Tuh muncul ya, seperti ini. Lalu yang ini ya, nutnya ya, nutnya itu yang ini ya. Nah, ini juga kita unsuppress juga. Maka muncul. Nah, jika sudah, cara nge-mate-nya adalah kalau kita mate biasa, itu kita bisa membuat mate-nya pakai ini ya, concentric ya. Concentric, pilih ini, bagian surface yang ini, yang face yang melingkar, lalu juga kita pilih face yang melingkar juga di sini ya. Misalkan ya, garis ya, misalkan kita ambil yang ini, atau ini ya, garis ini. Klik. Oh ya, udah, kita oke. Kita oke. Jadi dia bisa masuk, tapi dia tidak gerakannya dia nggak seperti screw kita masukkan nut pada screw gitu ya. Ini hanya lurus saja seperti ini. Ya, seolah-olah thread-nya ini nggak ada fungsinya. Nah, itu kalau mate biasa antara permukaan lingkaran dengan permukaan lingkaran. Nah, kalau kita mau mate nut ke screw seperti layaknya nut yang masuk ke screw, itu kita bisa menggunakan mate yang lain. Ya, ini mate yang tadi ya konsentrik kita ini ya, suppress saja ya supaya tidak berfungsi. Nah, oke. Nah, supaya dia nutnya bisa masuk ke sini, bisa masuk ke screw seperti gerakan aslinya, kita bisa pertama kita harus menambah ini ya, kita bisa memasukkan aksis
ke skrunya ini ya. Caranya gini ya. Aksis, pilih ini, maka muncul aksis ini ya. Kita oke. Nah, aksisnya muncul di sini ya. Nih. Nah, coba kok nggak ada di sini, nggak muncul. Cara memunculkannya adalah klik sini, lalu ini, view aksis. Nah, ini ya. Jika sudah, maka coba kita mate, lalu kita pilih mechanical, lalu kita pilih screw, terus kita pilih yang distance or revolution. Nah, jika sudah, kita pilih yang tanda aksis. Oke, lalu kita juga pilih ini ya, permukaan yang melingkar. Nih, nah, jika sudah, kita ini ada simbol direction, arah putarannya. Kalau arah putarannya nggak sesuai, kita sesuaikan menggunakan yang ini ya, reverse ini. Nah ini ya, kalau ini dia arahnya clockwise atau searah jarum jam. Nah, kalau sudah kita oke lagi ya. Nah, kita coba, kita tarik ini. Oh, nggak berhasil. Oke, jika pakai aksis yang di sini, maka dia, kita lihat tampak depan ya, maka kita tarik gini, dia masih bisa gini ya. Artinya dia nggak mau kalau pakai aksis yang di luar sini. Maka coba kita tutup ini kita suppress, yang aksisnya ini juga kita suppress supaya tidak berfungsi. Nah, kita coba yang lain. Dengan cara apa? Exportnya ini kita klik kanan, lalu kita pilih edit part, klik save. Sorry, kita buka aja dulu ini, klik biasa, lalu kita open part. Nah, jika sudah ini, kita bikin aksisnya di sini, di part ininya. Cara membuat aksis di part ini, caranya adalah kita klik play reference, lalu kita pilih aksis. Setelah itu kita pilih yang ini ya, cylindrical or conical face. Nah, setelah itu kita pilih permukaan yang melingkar ini ya, klik, maka muncul preview dari aksis yang akan terbuat, yang warnanya kuning ini ya. Kalau sudah kita oke, maka aksisnya ada ya di sini ya. Nah, tapi di sini nggak muncul. Caranya untuk memunculkan aksis yang dibuat, yaitu klik ini, lalu kita pilih yang view aksis. Nice. Nah, kalau sudah, aksisnya kita panjangkan supaya dia ya. Oke, jika sudah, kita kembali ke Windows Assembly. Oke, nah ini. Maka aksis yang ini, yang muncul ini adalah aksis miliknya si screw. Bedanya dengan aksis yang awal tadi adalah, kalau aksis yang pertama itu yang ini, yang saya arahkan ini, itu adalah aksis miliknya Windows Assembly. Tapi ternyata setelah kita buat itu dia gagal. Oke. Nah, sekarang kita ulangi lagi membuat mate screw tadi. Caranya sama. Pilih mate, lalu kita pilih mechanical, pilih screw, distance or revolution, lalu kita pilih ini ya, aksisnya, dan juga kita pilih garis ini misalnya. Nah, jika sudah, kita sesuaikan juga arahnya ini, arah putarnya. Kita buat ini ya, tandanya ini ya. Kita ganti arahnya searah jarum jam. Caranya reverse ya, ini checklistnya dihapus. Klik, maka arahnya sudah sesuai dengan arah jarum jam. Lalu kita oke. Nah, kalau jika sudah, kita tarik ini, aksesnya kita tutup aja ya. Aksesnya ini nggak usah dilihatin. Nah, caranya gini ya. Nice. Lalu kita gerakkan si nutnya ini ke kiri. Klik kiri, tahan kiri. Nggak bisa kan? Nah, ini nggak bisa. Artinya dia udah berhasil. Nut ini akan bisa masuk skrunya dengan cara apa? Dia diputer. Nah, gini ya.
searah jarum jam. Nah, putar terus sampai dia masuk. Nah, seolah-olah ini seperti kita memasang nut pada skru pada realitanya. Seperti ini. Oke? Nah, sampai sini semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.